tatkala kita berada di rumah kita masing-masing, mudah-mudahan bisa melangkahkan kakinya untuk berjamaah di masjid ini. Kemudian yang kedua, hadirilah, datanglah ke kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Pertama, kajian bapak-bapak setiap hari Ahad malam atau malam Senin, ba'da maghrib sampai dengan Isya. Kemudian Ahad pagi, setiap Ahad pagi ba'da sholat subuh. Kemudian ada pengajian tahsin Selasa, Kamis, dan Sabtu. Silakan bagi bapak-bapak yang ingin belajar memperbaiki bacaan Quran, atau mungkin yang sama sekali belum bisa baca Quran, silakan bergabung setiap subuh ba'da subuhnya, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mendingan malu belajar sekarang daripada malu nanti di hadapan Allah. 60 tahun ketika usia kita selesai, atau ketika kita wafat, nanti ditanya masa 60 tahun, orang lain mah 5 tahun, 6 tahun hafal Quran 30 juz, masa kita 60 tahun baca aja belum lancar. Maka lebih baik malu sekarang ya, diseri-serikan incu paling mungkin. Siapa ikro kene ya, diseri-serikan incu mah anggapnya hiburan ya, daripada nanti ditertawakan Allah dan malaikat-malaikatnya. Makanya ayolah gabung, insya Allah semua sedang belajar. Kemudian kajian untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu dulu. Alhamdulillah. Saya sedih ya, ibu-ibu sedih kejar ya di luar kalau bukan dari TV begini. Insya Allah ini pagar, insya Allah sebentar lagi diganti dengan yang lebih bagus ya, lebih bagus. Sekarang sedang dibuat, dan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah yang wakaf. Hanya butuh 1 hari ternyata ngumpulin 25 juta. Jadi jamaah masjid ini semuanya dermawan. Insya Allah doakan mudah-mudahan rezeki harta bapak ibu sekalian digantikan oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Ibu-ibu insya Allah nanti pagarnya bagus, tidak akan seperti di penjara, tapi seperti di akuarium. Ibu-ibu kajiannya hari Sabtu jam 4 sore ba'da asar. Silakan datang ke sini. Kemudian ada hari Rabu jam 9 belajar fikih. Silakan hadiri ya. Terus tahsinnya hari apa? Hari Kamis tuh, masya Allah, wah, ibu-ibu mah pengajiannya pangin. Makanya bapak bersyukur punya istri rajin ngaji, salehah. Jadi tenangkan bapak punya istri ngaji mah, tara nyarikan bapak tara ngajar bu. Wah, cangkara saya bapak ya, enak lah punya istri rajin ngaji, minimal disuruh cepat, diminta segera ya. Insya Allah. Kalau ada di antara ibu-ibu yang rajin ngaji, tapi cek bapak-bapak, Ustaz, nah istri abdi mah rajin ngaji kalau hikmah, tapi amal mereka suami goreng mulutna, laporkan dari kain, kurang senang minang ngaji nanti aku ya. Alhamdulillah. Silakan bapak-bapak yang punya istri, suruh istrinya ngaji di sini ya, Sabtu, Rabu, dan Kamis. Insya Allah. Dan bagi bapak-bapak yang memiliki anak, putra-putri, remaja, silahkan titipkan setiap hari Sabtu malam atau malam Ahad pada maghrib sampai Isya. Di sini ada kajian khusus untuk remaja. Ya, jadi remaja, remaja, ya, anak-anak ada jadwalnya semua. Sayang masjid ini sekali lagi sudah dibuat atau dibangun oleh kita bersama-sama, dibaguskan oleh kita bersama-sama. Kalau masjid ini tidak dimakmurkan secara bersama-sama. Ingat, kita membangun masjid bukan bikin pasaran. Tahu bapak pasaran? Keranda dijieun pan Pak Munggu masih apa? Malah daftarnya ke terakhir, kayak Abdi Musa terakhir. Nah, kalau masjid mah jangan Pak, bapak sedekah masjid, maka makmurkan datang ke masjid ini. Insya Allah saya yakin ya, dengan bapak ibu memakmurkan rumah Allah ini, maka Allah akan memakmurkan hidup kita semua. Terakhir, bapak ibu yang dirahmati Allah, nanti setelah pengajian atau setelah mendengar tausiah dari Ustaz
Mukhtar Khalid, jangan pulang terlebih dahulu. Sebagaimana biasa kita sarapan bersama. Dan hari ini sarapannya alhamdulillah naskun, nasi kuning ya. Demikian pengumuman yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya dengan segala penghormatan kepada Kiai Haji Mukhtar Khalid untuk menyampaikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa salat subuh berjamaah. Tadi dari rumah 3:30 sini. Alhamdulillah nyampe berjamaah di sini. Salatul rajuli ma'al jamaati khairun min salati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Salat subuh berjamaah lebih baik dibandingkan 40 tahun salat sendirian di rumah. Barusan kita subuh satu kali, yang di rumah 40 tahun baru sekali. Kalau kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, kita cuma 5 kali. Yang di rumah 200 tahun baru sekali. Lihat kitab Duratul Nasihin bab salat berjamaah, ada hadis itu. Hanya bersyukur kita bisa berjamaah terus ya. Alhamdulillah. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak musibah ya. Kemarin saya ke hari Rabu ke Pak Bupati Bandung, ngobrol sana sini, salah satunya ada yang laporan sudah 268 kiai yang meninggal. Dan ini kalau kiai nasional Jawa Barat, Kota Madia, kecamatan, kelurahan, satu kompleks saja nggak ada ustadz, repot Pak. Satu kompleks tidak ada ustadz itu repot. Pernah ada yang meninggal, tidak ada yang memandikan, dimandikan oleh orang yang tidak biasa. Pas menyolatkan yang jadi imam belum juga datang, akhirnya diimamin oleh yang tidak biasa. Apa yang terjadi? Salat jenazah pakai ruku dan sujud. Dan itu terjadi. Ibu-ibu yang ramai itu sah cenah nganggo ruku sareng sujud. Si bapak yang jadi imam berdiri. Da si ieu mah dosana gede kudu make ruku jeung sujud. Nih. Makanya Pak Ustaz sekedar mengingatkan dari kas masjid ini, usahakan ada khusus untuk beasiswa mengkader Ustaz. Manggalah itu mau ke IAIN, mau ke luar negeri, ikatan dinas dengan Masjid Al-Hikmah. Nanti setelah beres ngajar di sini untuk mengkader Ustaz. Lihat Fikih Zakat, Dr. Sukardawi mengatakan salah satu fungsi zakat itu mengkader para kiai, mengkader para ulama. Jadi kalau Bapak Ibu sering zakat tapi ulama masih ngurangan, berarti ada salah sasaran zakat. Khusus dari kita semua, bisa 4 orang, bisa 5 orang. Saya sudah punya 7 asisten. Kalau nggak bisa, saya ada wakilnya. Kenapa? Mengkader. Yang kedua, dikit-dikit innalillahi, dikit-dikit innalillahi. Ya gempa, ya banjir, ongko hujan, tapi sisi lain kahuruan. Ada yang nanya ini musibah atau ujian atau cobaan. Banyak yang nanya, bukan hanya ke saya, ke ustaz lain juga sama. Ini apa penyebabnya? Tapi di sisi lain yang sukses juga banyak. Al-Quran mengatakan ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayatin fa min nafsika. Apapun keberhasilan itu rahmat dari Allah. Apapun kegagalan itu fa min nafsika, boleh jadi kesalahan dirimu sendiri. Surah An-Nisa 79 jadi dasar, ada musibah, ada bencana karena ulah tangan manusia. Nah kalau begitu perbuatan yang mana yang mendatangkan bencana ini? Satu hadis Abu Daud.
Kata Nabi, bila penghuni bumi ini banyak diisi oleh orang yang cepat marah katanya, maka bencana datang. Ada hadis, man kaffa ghadabahu kaffalahu anhu adzabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah menahan azab kepadanya. Dan sekarang ini orang tuh cenderung cepat amuk. Hati-hati. Kata Nabi SAW, orang beriman itu salah satu cirinya menahan amarah. Bahkan ciri orang yang bertakwa dalam Quran, wal kaziminal ghaidha, bisa menahan amarah. Nabi SAW memberikan contoh pada kita semuanya. Beliau sering dipancing amarah. Konon kabarnya Abu Lahab itu menggaji 5 orang khusus mengganggu Nabi SAW. Jadi tempat lahir Rasul, komplek Abu Lahab, rumah Siti Khadijah, Masjidil Haram. Jadi kalau beliau ke masjid pasti melewati komplek Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Nabi. Ya, Rasul manggilnya Mang Lahab. Istrinya ya bibinya. Tapi jangan lupa, Rasul pertama sakit itu oleh siapa? Oleh pamannya sendiri. Penyakitnya cuma satu, cemburu sosial. Likuli zini mati mahsudun. Tiap dapat nikmat pasti ada yang dengki. Itu rumus. Kalau kita lagi bahagia, rumah tangga bagus, rezeki bagus, bersyukur penting. Tapi tidak semua orang sama. Makanya harus hati-hati. Menggaji suka yang menyembunyikan sendal Rasul. Makanya Ibnu Mas'ud kerjanya menjaga sendal Nabi. Sampai Rasul menyebutkan Ibnu Mas'ud adalah sahibun na'li Rasulullah SAW. Sahabat yang bersahabat dengan sendalnya Rasulullah SAW. Berarti numaling senate guys ayat tiba heula. Balannya Abu Lahab. Yang kedua, Rasul menggaji orang yang suka meludahi Nabi. Khusus digaji itu. Subuh-subuh kabayang. Subuh-subuh ciduh orang Arab. Itu pernah gosok gigi. Kabayang jigong naginya punten. Rasul juga Abu Lahab yang menggaji orang yang suka mengganggu sholat Rasul. Kalau sholat Rasul diganggu, bukan hanya itu. Abu Lahab menggaji orang yang suka masang duri di tempat jalan Rasul. Itu yang dalam Al-Quran, zilzalan syadida. Innas salihina yushaddadu alaihim. Orang yang salah itu akan dicoba dengan berbagai cobaan yang cukup berat. Nah, ketika yang meludahi tidak ada, tapi Rasul tidak terpancing marah. Karena kalau Rasul marah, azab datang. Sampai ketika orang yang meludah itu tidak ada, ini sangat populer kisah ini, walaupun ada 10 versi ya. Rasul siap-siap diciduhan atau ayah. Ada kabar orang ini sakit. Apa yang terjadi? Rasul nengok Pak. Bukan hanya nengok, bawa makanan, bawa obat, bawa dokter, didoakan. Setelah itu sampai semua orang ini. Siapa engkau itu? Saya Muhammad yang sering kau ludahi. Kata orang ini, yang nyuruh meludahi saja nggak pernah masuk ke rumah ini. Kenapa tidak membalas kejahatan saya? Kata Nabi, inni lam asla'ana. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Akhirnya orang ini masuk Islam katanya. Jadi Islam berkembang dengan kasih sayang. Ad-dinul mu'amalah. Agama itu hubungan yang harmonis. Dan jembatan harmonis adalah kasih sayang. Makanya demi kasih sayang, bertengkar saja tidak boleh lama. 3 hari kalau dengan tetangga, teman, sahabat. Kalau keluarga besar 2 hari. Kalau adil lanjut, sapoe. Bahkan suami istri tidak boleh lewat waktu sholat. Jam 11 pas saya lohor, jam 12 cekap pas saya teh sajam teh. Mun hoyong wareg pas saya to subuh rada lila. Tapi kalau lohor karena kalau sudah bertengkar itu Masya Allah. Ketika orang itu bertengkar, marah, itu 70 setan yang menemani. Saya pernah menemukan, jangan dengan orang lain. Ada kakak beradik 19 tahun berantem. Ada antar mantu 11 tahun. Ada antar cucu 9 tahun. Bahkan ada suami istri 4 tahun Pak saya. Satu rumah 4 tahun Pak saya. Tapi tiap tahun punya anak.
apa yang terjadi? Nauzubillah, anaknya idiot semua. Di Swedia kalau nggak salah saya lihat di internet, dikumpulkan yang idiot TKB, ditaliti, kesimpulannya ada 9 penyebab anak idiot. Salah satunya punten, hubungan intim di saat marah. Mata mun pasea ulah dilatih, isi pasea derhayang, kayak jadi budak, idiot budak. Makanya dalam Al-Quran hubungan intim itu harus ma'ruf. Apa itu ma'ruf? 1, sehat. Tidak boleh hubungan intim di saat sakit. Makanya ibu tidak tercekap gelis, kedah sehat. Bapak tercekap benghar, tercekap kaset, tapi harus sehat. Karena kalau sudah sakit, yuzhibul baha, hilang cahaya wajahnya. Suami kaset gering, leungit kasetna. Ibu gelis gering, leungit gelisna. Komo gering, goreng, garang, garung, garing, geus leungit kabeh. Makanya ada yang nanya sama saya di salah satu TV swasta, Ustadz boleh nggak minum obat kuat? Demi keharmonisan suami istri boleh, silakan. Yang halal. Beli beda nyubian bapak cobaan bandrek abah tambah telur bebek pak halus. Tahan lama. Beli apa tuh orang Ciwidey ya. Tapi kedah koordinasi ibu minum, bapak juga minum. Panaya dongengnya nini minum obat kuat. Si Aki poho. Si Nini geus gairah udah lompangan gitu. Si Aki mah tunggul we gitu. Terus saya lompangan. Karena si Aki eueuh reaksi akhirnya si Nini nekat punten. Lompangan teu make baju, oh pieu terus. Si Aki kerek sadar kieu. Kamanan ini cenah bae Aki geus make jaket kulit. Cek urang Garut. Punten, sehat. Hanya penting sehat itu. Silahkan ada buku pintu-pintu sehat bagus tuh, olahraga rutin. Ada buku pintu-pintu sehat, minum madu rutin. Saya tadi jam 2 bangun pasti radik dulu tambah madu. Kenapa? Karena kondisi emang sekarang agak rawan. Jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan penyakit. Itu ma'ruf. Ma'ruf juga pakai minyak wangi. Jadi baru ma'ruf hubungan intim kalau minyak wangi. Bapak minyak wangi senangi oleh istri. Ibu minyak wangi senangi oleh suami. Itu disunahkan. Sareder pakai tarason lu. Istri tarason, suami PPO habis. Bojuri gue dia. Ma'ruf. Ma'ruf juga tidak dalam keadaan marah. Ma'ruf juga sopan. Ma'ruf juga diawali dengan doa. Mun teu apal pisan doana minimal basmalah kedah. Ulah maca Yasin panjang teuing. Nah, 1 dari 7 makna ma'ruf adalah tidak dalam keadaan marah. Nah, itu man kaffa ghadabahu kafalahu anhu adzabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah menahan azab kepadanya. Pernah ada seorang sahabat sudah diamalkan ya Rasulullah rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, saum, haji. Sempurnakah Islam saya? Belum. Selama engkau tidak bisa menahan amarah. Sempurnakan Islam kalian dengan cara apa? La tagdob, la tagdob, la tagdob. Innal ghadaba minasyaiton. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sesungguhnya amarah itu sebagian besar dari setan. Kata Imam Ghazali, kalau kita sedang marah 70 setan yang menemani. Setan mata akan saya merahkan matanya. Setan gigi kekrot, setan lidah ngomongnya kasar. Setan tangan apa yang dekat dibanting pintu. Ruksak pantona. Isukna neangan tukang kayu. Omean euy panto kunaon Kang tadi penting pasea. Cek tukang kayu, ya Allah sing mineng siapa saya nanti. 70 setan. Lihat kalau orang sedang marah. Keasliannya hilang, santunnya hilang. Bahkan Sayyidina Umar kalau tidak salah, ada riwayatnya Sayyidina Ali mau menghukum seseorang. Tiba-tiba terdakwa meludahi wajah Sayyidina Ali. Kata yang hadir, pasti hukumannya ditambah. Kata Sayyidina Ali, tangguhkan minggu depan dia dihukum. Dia meludahi engkau wahai khalifah, karena dia meludahi saya marah. Kalau saya hukum sekarang, saya khawatir menghukum dia dasarnya marah.
Setiap menghukum, setiap memutuskan sesuatu dalam keadaan marah itu keputusan setan. Nah, pentingnya nahan amarah. Apalagi ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sekarang di Suriah, makamnya itu di Suriah dan dihancurkan oleh komunitas Syiah. Lagi khutbah semangat terus. Tiba-tiba tengah-tengah berhenti. Apa istilah Sunda? Gantung terieunnya. Berarti tengah-tengah gitu. Langsung khutbah kedua, mimpin doa. Selesai khutbah, jamaah ngumpul. Cek Sunda nama, kunaon tengah-tengah khutbah berhenti. Kata Umar bin Abdul Aziz, tadi khutbah saya marah. Setiap khutbah marah yang nyetir khutbah itu setan. Kalau setan yang nyetir pasti bukan berikan solusi tapi memprovokasi. Daripada khutbah saya memprovokasi, lebih baik saya berhenti khutbah. As-samtu zainul alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. As-samtul islah. Diam itu damai. Daripada menimbulkan masalah berbicara, lebih baik berhenti. Keur khutbah wae Bapak Ibu ulah amak-amakan. Makanya ada khusus Pak Ustadz di beberapa masjid itu tim pemantau khotib. Bisa amak-amakan terus nyarekan jamaah. Jadi tepuguh jamaah teh, nah orang dicarekan. Itu penting itu saya sampaikan. Karena sekarang banyak orang nggak kontrol bicara itu, apalagi menjelekkan orang depan banyak orang. Ujungnya apa? Bukan berikan solusi, tapi memprovokasi. Sedangkan Islam itu kan as-selamat. Selamat menyelamatkan, damai mendamaikan, cinta mencintai, sayang menyayangi. Islam. Keur khutbah wae ulah amuk-amukan. Kenapa? Kalau marah pasti adab yang datang. Ada keterangan yang lain ketika Nabi SAW ngumpul di Masjid Nabawi, lengkap semua sahabat hadir, masuk orang Baduy kan, dengan pakai kuda masuk ke masjid. Punten, sahabat tadi diem aja nunggu komando dari Nabi karena nggak sopan masuknya. Setelah itu punten di sudut pipis lagi, gitu, diantepkan. Setelah itu beres pipis memarahi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar senyum, marah lagi, senyum lagi. Marah ketiga Sayyidina Abu Bakar kepancing. Cuk Sunano orang nggak bisa gitu. Begitu Sayyidina Abu Bakar kepancing, apa yang terjadi? Nabi pergi meninggalkan tempat itu. Kalau Nabi pergi meninggalkan satu tempat berarti kerugian besar untuk para sahabat. Sahabat nanya, Rasul kenapa pergi? Kata Nabi, ketika Abu Bakar As-Siddiq dimarahi oleh orang Baduy, tidak melawan malah senyum, malaikat bertambah jumlahnya. Ketika terpancing amarah, malaikat pada pergi, bahkan yang bertambah setan. Daripada majelis ini penuh dengan setan, lebih baik saya tinggalkan tempat ini. Pentingnya menahan amarah. Tidak boleh terpancing amarah. Kenapa? Kalau marah dijawab dengan marah, pasti amarah tidak akan hilang. Jadi kalau ibu suami marah, udah ibu diem. Kalau peluk, mamah no lepatas. Nah, pernah Sayyidina Umar dimarahi oleh istrinya, marah tuh. Kata Sayyidina Umar, bahasa saya, bapak no lepat hapunten. Yang hadir kaget karena semua datang akan konsultasi. Akhirnya pada pergi. Kenapa pergi? Saya mau konsultasi rumah tangga. Engkau lagi dimarahi oleh istrimu. Kenapa? Jawabannya pendek. Hampura bapak. Kata Sayyidina Umar, makin marah, makin cerewet istri, makin banyak dosa suami dimaafkan Allah. Pak. Penting juga istri cerewetnya. Dosa bapak dihampura. Sami bu, kalau suami marah, ibu diam, dosa ibu dimaafkan Allah. Kenapa? As-samtul islah. Diam itu damai. Diam itu menyelesaikan masalah. Daripada menjawab tambah marahnya nyala, udah diam aja. Kenapa? Kalau sudah amarah, itu azab yang datang. Bahkan ada penelitian ilmiah katanya, dekat otak itu ada jendol. Makin marah makin gede jendolan itu. Ujungnya apa? Terus jendolnya besar, stroke. Jadi stroke itu salah satu penyebabnya adalah tidak bisa menahan amarah. So, di rumah stroke satu orang, kiamat. Suami istri marah. Adi lancek pas saya antar mantu pas saya di rumah stroke kabeh so. Der sa RT durder para saya sa RT stroke kabeh.
Jamaah Al-Hikmah setruk kabeh nauzubillah. Setruk hiji wae riweuh gitu. Makanya syaratnya adalah supaya tidak stroke, jangan cepat marah.